Dari sini masuk, dari sini. Ya boleh. Masuk. Pagi Bu. Ya, Pagi, silakan Bu. duduk. Ibu dokter. Terserah kok. Oke. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Maya. Bapak. Nama saya Dr. Maya yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Olin. Dengan Ibu Olin. Udah gugup kuliah. Tunggu selalu pulpen dan buku, selalu pakai pulpen dan kertas. Saya harus catat dulu karena tunggu diulang tuh. Ulang. Itu apa tuh? Sudah Ulang kabel sini kan. Oh iya. Masuk. Selamat pagi Bu Dok. Selamat pagi Bu. Oke, silakan duduk. Ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Maya yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Olin. Ibu Olin. Baik, terima kasih Ibu Olin. Ibu, sebelumnya saya izin untuk menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk Ibu Olin usianya berapa Bu? 21 tahun. 21 tahun. Olin. Untuk pekerjaannya apa Bu? Mahasiswa. Mahasiswa. Untuk alamat tempat tinggalnya Bu? Jakarta Barat, Grogol. Oke, baik. Ibu mohon maaf, untuk agamanya apa ya Bu ya? Katolik. Katolik ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu mohon maaf, apakah Ibu sudah menikah? Belum. Belum ya. Untuk pekerjaan Ibu apa sekarang Bu? Masih. Oh, tidak bilang. Ibu lu sekali le, malas le. Ulang Jangan tahu kapol. Tunggu, boleh sini sebentar kali lagi. Masuk. Masuk ulang. Itu sah. Begini, Cok. Ini kok kayak masih. Kurang ajar saya Anda. Bentar. Bentar. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Maya yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Olin. Oke, baik, Ibu Olin. Ibu usianya berapa tahun Bu? 21 tahun Bu Dok. 21. Untuk pekerjaannya apa Bu sekarang? Mahasiswa Mahasiswa ya. Untuk alamat tempat tinggalnya Bu? di Jakarta Grogol. Oke, di Jakarta Grogol. Ibu mohon maaf, apakah Ibu sudah menikah? Belum. Belum menikah ya. Oke, Ibu, untuk agamanya apa Bu? Katolik. Katolik ya. Oke, baik. Ibu Olin, mungkin ada keluhan apa Ibu sampai datang ke sini? Jadi saya Lutut saya sakit. Oh iya, lutut saya sakit Bu Dok. Oh, berarti keluhan Ibu datang ke sini karena lutut Ibu sakit ya Bu ya? Iya, Lutut sebelah mana Bu? sebelah kanan, kiri. Lutut sebelah kiri. Sudah sejak kapan Bu? Minggu, sudah 1 minggu. 1 minggu yang lalu ya? Iya, 1 minggu. Oke, 1 minggu yang lalu sampai itu Pak. Ini Bu maksudnya. Oh, iya. Sudah 1 minggu yang lalu, baik. Ibu, yang Ibu rasakan itu di kaki kiri saja atau kedua kaki? Kaki kiri saja Bu Dok. Kaki kiri saja ya. Apakah sakitnya itu hilang timbul atau sakitnya itu menetap Ibu? Hilang timbul Bu Dok. Hilang timbul ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan dari awal kejadian Ibu merasakan sakit? Sambil mana? Tidak usah. Sehingga sampai Ibu datang ke tempat ini. Jadi saya bermain voli Bu Dok, terus saya jatuh. Jadi lutut saya kena di lantainya. Dan saya pikir tidak apa-apa, ternyata pas saya pulang dia nyeri dan hilang muncul Bu Dok. Oke, baik. Hilang muncul ya Ibu ya. Oke. Untuk faktor yang memperberat kaki Ibu sakit itu apa sih Ibu? Misalnya pada saat Benturan. saat Ibu melakukan misalnya saat Ibu berjalan lama terus kakinya sakit. Iya, berjalan lama tuh, berdiri lama tuh sakit. Oke, berdiri lama atau jalan lama kakinya sakit ya Iya. Bu ya. Mungkin ada faktor yang memperingan untuk kaki Ibu rasa lebih enakan gitu Duduk Bu Dok. saat duduk ya Bu Iya. ya. Oke. Ibu, apakah sakit ini Ibu rasakan baru seminggu yang lalu ataukah dari beberapa minggu yang lalu juga Ibu sudah merasakan nyeri sakit ini?
Pas baru minggu lalu kejadian itu. Baru minggu lalu ya Bu ya. Jadi sebelum itu tidak ada keluhan di lutut ya Bu ya. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ya terserah tuh. Iya, oke, baik. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tadi berarti Ibu ini datang dengan keluhan nyeri lutut sudah seminggu yang lalu karena Ibu jatuh saat main voli kan Bu ya? Iya. Nah pada saat main voli itu, pada saat Ibu jatuh, posisi kaki Ibu bagaimana Bu pada saat jatuh? Apakah apakah tekuk ke dalam ataukah tekuk keluar? Tekuk. Pada saat saya menekukan Kaki tekuk iya, gitu. oh iya. Kakinya pas tekuk, Budok. Oke, pada saat tekuk ya Gaya berarti ya? berlutut, gaya berlutut. Gaya berlutut ya. Apakah saat itu Ibu menggunakan pelindung lutut? Tidak, Budok, kosong. Oke, tidak menggunakan pelindung lutut ya Bu ya. Berarti pada saat jatuh itu kaki Ibu menekuk ya Bu ya? Iya. Oke, kaki menekuk tidak menggunakan pelindung. Dan jatuh itu terbentur ke area lantai kan Bu ya? Ke area lantai. Area lantai. Apakah lantainya itu licin, halus ataukah ada bebatuan gitu Bu? Bebatuan sedikit, Budok. Bebatuan sedikit ya. Lantai kasar begitu. Lantai kasar ya Bu ya. Oke. Lantai kasar. Selanjutnya Ibu pada saat bangun apakah ada yang bantu mengangkat Ibu menggunakan tandu atau ditopang saat jalan? Tidak, Budok, saya bangun sendiri karena saya pikir aman-aman, ternyata pas sampai di rumah baru sakit. Oke, berarti pada saat jatuh itu Ibu belum merasakan Iya. sakit yang banyak, tapi pada saat di rumah baru sakit sekali Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Apakah apakah Ibu juga pernah mengalami keluhan yang serupa sebelum ini? Pernah Tidak cedera? pernah, Budok. Tidak pernah cedera berarti ya? Di bagian tubuh yang lain juga tidak pernah merasakan nyeri ya? Jadi tidak ada. Ya Bu ya. Tidak ada. Oke, baik. Berarti baru pertama kali ini ya Ibu cedera ya, baik. Apakah Ibu juga pernah melakukan operasi atau bagaimana Bu? Di lutut. Tidak, di area tubuh dimanapun itu. Tidak pernah, Budok. Tidak pernah ya. Apakah Ibu juga ada riwayat penyakit darah tinggi? Darah rendah. Darah rendah ya Bu ya. Apakah hipertensi? Apakah diabetes mellitus Bu? Tidak, Budok. Tidak ya. Oke, DM juga tidak ya Bu ya. Tidak. Baik. Apakah ada riwayat asam urat Bu? Tidak, Budok. Asam urat juga tidak ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu, apakah keluarga juga ada yang mempunyai keluhan yang sama seperti Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Untuk riwayat kebiasaan Ibu, Ibu sehari-hari selain berkuliah, Ibu juga melakukan aktivitas apa? Misalnya kegiatan ormawa ataukah kegiatan sosial? Kegiatan sosial. Kegiatan sosial Iya. ya, itu dengan tetangga atau dengan teman-teman? Teman-teman mahasiswa. Dengan teman-teman ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya untuk kehidupan sosial ekonomi Bu. Untuk sosial ekonomi sendiri, apakah kehidupan Ibu di rumah dan juga dengan tetangga apakah baik-baik? Baik-baik, Budok. Baik-baik ya. Apakah juga rumah Ibu itu lantai 1 atau lantai 2? Ibu bisa ceritakan kondisi rumahnya? Lantai 3, Budok. Lantai 3 ya Bu ya. Oke, baik. Untuk WC-nya apakah jongkok atau duduk Bu? Ada yang jongkok, ada yang duduk, Budok. Oke. Mohon maaf, untuk kamar Ibu tuh di lantai 1, lantai 2 atau lantai 3? Lantai 2 ya. Kalau lantai 2, Ibu biasa menggunakan toilet jongkok atau toilet duduk Bu? Ganti-ganti, Budok. Ganti-ganti ya. Tapi pada saat sakit ini Ibu lebih nyaman gunakan toilet yang mana? Tidak biasa. Oh, nyaman sama ini. Pertama jalan nih. Biasa duduk, Budok. Bisa duduk ya. Oke. Mohon maaf Bu, untuk ventilasi rumahnya apakah sinar cahayanya masuk bagus? Tidak. Oke, berarti jendelanya kurang ya Bu ya? Ada jendela tapi Jakarta sudah dua. Oke, ventilasinya kurang ya berarti ya. Baik, ya. Oke, baik. Oh iya, Ibu, apakah Ibu juga menggunakan asuransi mungkin? Tidak, Budok. BPJS, Ibu tidak menggunakan asuransi ya? Iya. Oke, baik. Oke, baik. Ibu, saya izin untuk merangkumnya Ibu ya. Ibu Olin, usia 21 tahun, betul? Seorang mahasiswa tinggal Jakarta Barat ya Bu ya, belum menikah.
Ibu datang dengan keluhan nyeri kaki sebelah kiri saja karena terjatuh saat bermain voli dan jatuhnya itu kakinya menumpu badan di area yang agak berbatu-batu. Juga pada saat bangun ibu bisa bangun sendiri, tetapi sampai di rumah nyerinya itu semakin berat, hilang timbul hingga ibu datang ke sini. Baik ibu, mohon maaf, apakah ada keluhan lain selain nyeri? Misalnya ibu merasakan bengkak di kaki, demam iya. Demam ada ya bu ya? Ada. Oke, ada demam ya. Mual, muntah? Tidak ada, Bu. Mual, muntah tidak ada ya. Baik. Apakah ada kemerahan juga di area kaki kiri? Hanya biru, Bu. Berarti biru ya bu ya, Iya. warna kaki, warna itunya. Oke, baik. Oke. Mual, muntah, demam sudah. Bentar. Oke. Apakah ibu juga ada merasakan penurunan berat badan selama satu bulan ini bu? Tidak. Tidak ada. Nafsu makan? Nafsu makan kadang semenjak jatuh itu kadang itu. Kalau Kadang- pas demam tidak nafsu makan. Oke, berarti nafsu makannya naik turun ya bu ya, Iya. kadang makannya baik, kadang malas makan gitu ya bu ya. Oke, baik. Ibu mungkin untuk anamnesisnya telah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kembali keadaan sakit ibu ya bu ya. Ibu saya persilakan untuk bangun dan duduk di alas tempat tidur. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya bu ya. Saya persilakan ibu untuk bangun. Jalan, tes ke jalan. Oke, duduk. Oke, cuci tangan. Oke, baik. Jadi ini gunanya untuk apa nih? Kan bilang kuliah tapi seomong acar tingkot yang mungkin saya lihat. Oke, tidak usah. Oke. Baik ibu bisa berbaring terlebih dahulu ya. Tidak, jangan dulu. Oke. Oke, baik. Untuk keadaan umum pasien di sini, keadaan umumnya pasien tampak sakit ringan, hingga sedang. Untuk kesadarannya terlihat bahwa pasien kompos mentis. Juga untuk postur tubuhnya tadi pada saat pasien masuk dan ke tempat tidur terlihat bahwa vertebranya dalam keadaan yang normal. Juga untuk jalannya pasien normal, tidak ada steppage gait ataupun antalgic gait. Oke, selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan tanda vital, di mana saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu dan juga pernapasan pasien. Apakah ada datanya dok? Oh baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai tingkat nyeri pasien menggunakan VAS atau Visual Analog Scale. Ibu, untuk nyerinya yang ibu rasakan sendiri dari angka 0 sampai dengan 10, 0 itu tidak nyeri, 10 itu sangat nyeri, sedangkan 5 itu tidak terlalu nyeri. Ibu ada di nomor berapa bu? 6 ya, berarti di sini pasien untuk nyerinya itu sedang sampai dengan berat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk secara generalisnya. Ibu saya persilakan untuk berbaring dan juga mohon untuk celananya disingsingkan sampai ke atas lutut. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melihat untuk daerah kepala, daerah leher, daerah dada, daerah perut atau abdomen. Oke, terus ekstremitas atas, permisi bu, untuk melihat capillary refill time-nya, juga untuk ekstremitas bawah, apakah ada kelainan juga, apakah ada datanya dok? Oke, baik. Setelah saya melakukan pemeriksaan general, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan lokalisasi, di mana untuk kaki kiri pasien dan kaki kanan pasien akan saya lihat karena keluhan di sini pada ekstremitas bawah. Saya akan melihat di sini apakah ada pembengkakan pada area kaki pasien, apakah ada kemerahan, apakah ada bekas operasi, bekas luka, memar, ataukah untuk panjang kaki pasien apakah sama ataukah tidak. Setelah itu saya akan melihat apakah ada atrofi otot yang sangat signifikan. Apakah datanya ada dok? Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan perabaan atau feel. Di sini
saya akan merasakannya. Ibu kalau misalnya ada nyeri, ibu tolong bilang ya Bu ya. Oke, di sini saya akan mulai dulu dari arah bawah. Udah sakit bro. Oh, oke, baik, terima kasih. Di sini pasien merasakan sakit pada area genonya atau area lututnya. Di sini juga saya raba adanya warna kemerahan, atau di sini saya juga merasakan apakah ada kemerahan, ada pembengkakan, ada bekas luka, atau ada krepitasi, ada deformitas, ada jejas, ada perubahan suhu. Di sini ketika saya menilai itu semua, saya juga akan menilai apakah ada efusi cairan pada area lutut pasien. Di mana di sini dengan cara saya mengumpulkan oh ya, di sini dengan cara yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan balu teman. Di sini bilang ini kurun sakit ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan balu teman, akan saya kumpulkan ke area tengah dan saya raba apakah ada penumpukan cairan pada area sini. Juga saya lakukan pada yang sebelah kanannya. Setelah itu saya akan lakukan pemeriksaan undulasi, akan saya lakukan seperti tadi, dan akan saya gerakan dari telunjuk saya dan ibu jari saya merasakan apakah ada getaran cairan pada area tersebut. Juga setelah itu saya akan mengukur untuk diameter dari lutut pasien, apakah simetris antara lutut kanan dan juga lutut kiri. Apakah datanya ada, Dok? Oke, baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan. Saya akan lakukan pemeriksaan khusus, di mana untuk pemeriksaan khusus sendiri di sini ada 5. Namun di sini untuk kasus pasien mungkin saya hanya akan melakukan pemeriksaan Lachman test dan juga anterior drawer test dan posterior drawer test. Nah, untuk Lachman test sendiri di sini saya akan untuk menilai apakah ada pergeseran dari anterior cruciatum ligamentum. Ligamen di sini caranya adalah kaki pasien saya tekuk 30 derajat. Sebelum ke pemeriksaan khusus di sini saya akan melakukan move terlebih dahulu, yaitu aktif dan juga pasif. Ibu untuk kaki sebelah kirinya, apakah bisa ibu tekuk sebisa ibu? Begini saja dong. Oke, begini ya Bu ya. Mohon maaf, saya izin untuk bantu mendorong ya. Kalau misalnya sakit, ibu tolong bilang. Sakit. Oke, baik. Di sini untuk ROM-nya bahwa ada keterbatasan pada saat melakukan fleksi, entah itu aktif maupun pasif. Apakah bisa diturunkan lagi, Bu? Oke, baik. Untuk ekstensi dari lututnya sendiri itu tidak ada keterbatasan pada ROM-nya. Oke, baik. Oke, setelah pasien dan juga saya melakukan pergerakan secara aktif dan pasif dan aktif, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan khusus, di mana ada Lachman test. Kalau untuk Lachman test sendiri, karena kaki pasien bisa ditekuk kurang lebih 20-30 derajat, ibu tolong ditekuk kakinya. Oke, saya bantu ya Bu ya. Oke, setelah itu tangan kanan saya memegang area femur dan tangan kiri saya memegang area betis pasien dari arah dalam. Setelah itu saya akan melakukan penekanan pada area femur dan pendorongan dari bawah menggunakan tangan kiri saya, dan saya akan lihat apakah ada pergeseran dari ligamentum cruciatum anterior, bahwa di sini tidak adanya pergeseran yang terlihat. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan, diluruskan lagi Bu kakinya. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan anterior drawer test, di mana kaki pasien saya coba untuk fleksikan 90 derajat kalau memang dia bisa. Ibu bisa difleksi, ditekuk lagi lututnya. Oke, kalian bisa begini juga. Oke, baik. Untuk anterior drawer test sendiri, kaki pasien, mohon maaf ya Bu, kaki pasien harus kita fiksasi. Tangan kiri kita, tangan kiri dan kanan kita memegang dari arah dalam, dan ibu jari kita menekan pada area tuberositas tibia. Tuberositas tibia. Di sini kita juga akan menilai ligamentum cruciatum anterior pasien. Untuk anteriornya kita dorong ke arah atas. Jika ada penonjolan pada ligamentum tersebut, artinya tesnya positif. Dan juga untuk cruciatum, posterior cruciatum ligamen,
tindakannya kita mendorong ke arah dalam atau ke arah belakang posterior untuk melihat apakah ada penonjolan dari ligamentum cruciatum posterior di sini. Oke, baik. Apakah ada datanya, Dok? Oke, baik. Selanjutnya Ibu boleh diluruskan lagi kakinya. Baik, untuk tes khusus ini sudah kita lakukan, namun masih ada 2 tes lagi, yaitu vagus dan tragus, vagus, varus dan juga McMurray test. Namun untuk pasien kasus cedera ini tidak kita lakukan pemeriksaan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan status lokalisasi, Ibu untuk pemeriksaan fisiknya telah selesai. Ibu boleh celananya diperbaiki lagi. Ibu kembali duduk ke kursi dan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Coba lagi. Oh ya Tuhan, tadi oke. Coba cek ini. Oh maksudnya apa putih? Bisa. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisiknya telah selesai. Oke. Di sini. Oke. Sebentar. Oke, baik. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita juga akan melakukan pemeriksaan penunjang ya Bu ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri di sini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama mungkin akan saya sarankan Ibu melakukan pemeriksaan USG untuk muskuloskeletal area genu untuk melihat apakah ada cedera pada ligamentum Ibu. Setelah itu juga kita akan melakukan pemeriksaan radiologi X-ray os genu atau tulang lutut atau area lutut dextra sinistra. Dextra sinistra atau dextra saya? Yang area yang sakit saya. Sinistra apelateral untuk melihat apakah ada fraktur pada area tersebut juga. Baik Ibu, apakah ada datanya Dok, hasil datanya pemeriksaan penunjangnya? Baik, kalau selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan baik Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan penunjang. Di sini saya bisa mengambil diagnosis kerjanya bahwa Ibu mengalami cedera, bahwa Ibu mengalami cedera pada anterior cruciatum ligamen ya Bu ya. Untuk diagnosis bandingnya sendiri ini ada meniskus medial, cedera meniskus medial, cedera dari ligamentum kolateral medial ya Bu ya. Karena kita lihat tadi mekanisme jatuhnya Ibu kakinya menekuk ya Bu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menyarankan untuk tata laksananya sendiri. Saya akan memberikan Ibu obat untuk peredah nyerinya, paracetamol yang akan saya resepkan 3 kali sehari 500 mg. Juga untuk non medikamentosanya di sini saya akan sarankan Ibu yaitu dengan pitch and love, di mana pitch itu ada proteksi. Ibu jangan terlalu memaksakan diri untuk berjalan. Kalau misalnya harus berjalan, saya sarankan menggunakan tongkat bahkan kursi roda. Untuk elevasinya itu, Ibu pada saat berbaring, Ibu menyanggah kaki Ibu menggunakan bantal atau guling lebih tinggi dari area dada. Sedangkan untuk A-nya itu avoid anti-inflammatory, artinya Ibu untuk saat ini saya tidak menyarankan Ibu untuk menggunakan obat-obat golongan NSAID seperti ibuprofen, asamefenamat. Karena apa? Karena hal itu akan menghambat perbaikan dari cedera Ibu. Selanjutnya ada apa sih namanya tadi? Oh, harus tadi kok masih tidur sih. Saya harus berubah. Selanjutnya ada kompresi, di mana kompresi ini saya akan menggunakan elastic band untuk apa sih elastic band khususnya untuk apa
saya akan menggunakan elastic band juga di sini. Saya akan mengajari ibu cara menggunakannya dengan pola figure of 8. Setelah itu untuk edukasinya sendiri, ibu di sini memang penyembuhannya agak lama, tapi ibu jangan khawatir bahwa ibu akan segera sehat kalau ibu melakukan saran-saran dari saya tadi. Dan saya tidak menyarankan ibu untuk menggunakan obat-obat yang sudah saya larang tadi, dan ibu pergi ke tukang urut ya Bu ya, karena itu akan mungkin memperberat dari cedera ibu sendiri. Juga jika dalam perjalanan ibu sudah merasakan enakan, tidak terlalu nyeri, atau cairannya sudah mulai berkurang, udemnya, bengkaknya sudah mulai berkurang, ibu bisa memakai cara yaitu love. Yang pertama ada load, yaitu pembebanan pada area kaki ibu. Misalnya ibu bisa menggerakkannya pelan-pelan, atau bisa berjalan sebisa ibu, bisa berolahraga misalnya berenang atau main sepeda. Sedangkan untuk O-nya ada optimis, ibu harus yakin, percaya diri bahwa ibu akan segera sembuh ya. Sedangkan yang selanjutnya ada vaskularisasi, dimana telah tadi saya jelaskan bahwa ibu bisa berolahraga ringan atau menggerakkan kaki sebisa ibu agar aliran darah baliknya itu baik dan vaskularisasi pada area luka itu bagus. Juga untuk exercise-nya sendiri, seperti tadi saya sarankan ibu untuk bisa melakukan olahraga ringan sebisa ibu. Baik untuk tata laksana farmako dan non farmakonya sudah selesai. Jika dalam perjalanan ibu merasakan semakin nyeri atau tidak ada perbaikan, ibu segera kembali agar saya rujuk ke dokter ortopedi atau rehab medik. Oke, ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Sudah baik ibu, terima kasih banyak, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Selamat pagi. Coba saya buat kamu karena tadi saya buat nanti pasien harus saya jelaskan tata laksana semua pakai tidur. Tidak mungkin berarti pasien harus Tidak jadi. duduk. Jadi lah. Sebentar. Sini. Angkat dulu nih. Terus. Belum kuat nih. Udah naik ke atas. Dia polanya tuh macam belakang. Kalau turun itu. Turun. Ini sebalik bagus rasanya. Kau mandi mah? Belum tadi pulang bagus langsung Iya. bangun. Ini harus pada saat dia kompresi. Kita harus terus praktek kalau tidak bukan. Langsung pakein sakit coba. Sakit. Saya terkuat mungkin. Saya terkuat kayaknya. Oke. Udah nih. Ini bagus nih. Ibu, apakah ibu merasa Pakai deh itu kebas di area bawah kaki Bu? Tidak. Tidak. Untuk tidak terasa enggak? Saya rasa kuat sekali. Tidak. Oke, saya coba merasakan pada arteri dorsalis pedis. Oke, masih ada dengitan ya, berarti vaskularisasi ke arah bawahnya bagus. Oke, sudah. Saya baru foto. Tiba ini. Tiba. Sama pernah pakein barang gitu. Oh iya. Benar-benar. Jadi teman poli itu. Orang itu kan ada pelindung kaki. Bu. Oke ini nih. Bukan ini, tapi maksudnya ada pelindung Iya, yang tahu, kayak tahu. begini. Juga itu kan beda dari ini bukan? Gift tuh dia langsung jadi tuh kok, maksudnya dia pelindung jadi tuh. Kalau ini kan kita harus buat sendiri tuh. Ini kayak sepura-pura diram nih, deg-deg gitu. Oke. Untuk yang cedera sudah. Sekarang tinggal apa? Sekarang tinggal yang apa namanya? OARA. Kaku sekali ya?
Memang tujuannya itu harusnya. Coba. Oh Yesus. Kebutuhan keras kan? Kepasang. Wow. Aduh, apa sebenarnya darah mengalir. Perut gue terasa buat tadi. Coba masuk saya ke kontrol darah. Habis ini OARA. Ya sudah. Cuman 6 jadi PF-nya cuma 100. Tapi banyak lagi. Kayak tadi. Terakhir sekali. Tidur setiap apa? Tidurnya begini setap ya? Iya begini. Pakai sandal kas tinggi kok juga. Bajunya boleh diselesaikan ya, belum kecil. Relaksasi tangannya. Kalau misalnya terlalu kuat dibilang ya. Terus tekan ya. Oh, sorry sekarang itu. Kalau terlalu ringan juga tolong dibilang ya, terlalu apa namanya? Terlalu tidak lepas. Ini kayak tadi benar ya. Maksudnya yang di atas, kan yang bisa. Ini yang harus di atas ini. Kau bilangnya? Kau terlalu longgar juga. Oh, dari ini. Belum lah. Saya tekan. Belum di. Oh, gitu. Oke, sebentar. Ini. Belum boleh ya. Oh. Apa kau itu tadi? Dia yang terkembang ke sana ke sini. Sakit tidak? Tidak. Ini nih sakit tapi sini cepat sini. Oh gitu. Kasih tahu kalau sakit tuh. Gitu. Oh, di sini kamera katanya kalau mau begini. Saya harusnya di sini. Oh ya. Belum apa jangan tadi. Iya. Betul dengar jadi. Tangan Jo. Kalau tadi ada orang.
Itu ada tuh. Aku tekan terus main. Udah rendah sekali saya rasa nih. Darah rendah. Ulang dulu. Tekanan darah maksudnya. Lalu tuh maksudnya tetap pelan-pelan tuh. Dia berhenti pertama kali itu di mana? Itu yang sistol, terus pada saat sakas turun tuh dia tak pertama kali itu di mana? Itu yang dia stall. Kita coba dengar print tapi kayak susah. Susah dengar print. Tangan coba. Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya gitu terlalu banyak nih. Ini bisa dengar nih. Sakit tidak kalau nafas masuk dulu. Sedangkan itu mencuri. Jadi kita lihat kencang. Itu boleh dulu kan? Darah rendah, tekanan darah rendah. Itu berpengaruh gimana tuh? 90 ke 70. Normalnya berapa? 20 syukur apa kok sendiri syukur apa? Berapa itu sebut kasih? Berapa itu sebut apa? Rasa toh? Coba coba. Itu satu. Iya. Sini jangan ke belakang. Dia berhenti pertama kali tuh gimana kalau tuh? Gimana maksudnya? Maksudnya aku rasa kalau pas dia berhenti kok bilangnya gitu mendetakan. Rasa dari tangannya. Dirasa terus. Itu kan. Bisa. Berhenti pertama kali gimana? Pas dia berhenti kok Kok itu bilang diam kok sudah fokus di sini. Di tangan tidak ada tapi yang di sini salah. rasa lagi toh? Ini berarti apa di sini? Paling kencang tuh itu. Berapa nih? 90 per 70 juga. Nggak mati kok Pengaruhnya apa kan? mungkin karena kau kurang istirahat juga. Cepat pusing, cepat lemas. Iya makan sebangun saat baring bisa. Coba aku buka sapunya. Coba. Aku yang mencoba. Begini. Oh, bukan. Sudah biasa. Cukup pasti. Kita terbalik kan? Ini dengar ini. Salah tidak namanya detak jantung. Iya. Bisa.
Oli mana? Ada di sini. Tidak apa. Kau bisa Aku juga. jangan gerak pada ini kan. Tekan kak, aku boleh kan? Oh gini. Tekan begini. Oh. Ini bukan data jatuh. Engkau punya ke apa ya mungkin? Memang susah kalau kita dengar nih, harus terbiasa. Gini Oli. Begini kan Maya tadi bunyi. Oh iya. Hmm. Coba saya dengar punya sendiri. Didengar tuh susah Iya. tuh. Tidak. Kau tidak suka? Coba lagi bisa. Oh, tidak berfungsi. Jadi kalau di tengah, mau ke tangan ini coba kau rasa. Tidak, ini. Rasa sini. Agak ke dalam lagi situ. Ada tidak jantung? Ada jantung. Kau jangan begitu terus ya. Relax. Tidak. Berapa? Pakai 3 tangan, 3 jari. Ada nih. Harus pakai tangan kiri. Kanan ini. Kanan. Supaya kiri sebentar aku tumpang. Jangan terlalu tahan sampai. Jangan main. Masa kau terlalu seperti jatuh? Terjatuh. Coba gini Sa. Angkat tangan. Oh iya ada. Ada. Coba tengok, rasa jongkok pompa ini berhenti dulu. Yang situ saya rasa. Coba kau rasakan. Coba. Iya. Pas dia berhenti kau bilangnya. Kau rasa ini? Pas dia berhenti itu di angka berapa? Coba saya juga pegang di sebelah bawahnya. Rasa benar kan kau tuh? Pompa. Masih? Tidak lagi. Naik lagi. Ya, cukup. Turun pelan-pelan sampai dengar detik pertama. Ini seru Kasih turun itu. Putar itu. Pelan-pelan putar. Oh, 100 kayaknya. 100/80. Iya. Oh iya. Masih lah, masih normal kamunya ada. Seberapa teh 70/80? 90/70 Lin. Rendah sih tuh. Ini aku rendah itu tuh, emang gua kan rendah toh. Coba rendah toh. Coba ulang apa? Langsung kiri, langsung kuping serendah itu. Rendah sekali serasa itu. Tangan ke tangan kiri, coba tangan. Coba kamu. Masih rendah itu kok kamu. Kan ke tangan kanan. Untuk cari juga. Mungkin satu. Saya 100/80 apalagi itu masih normal pas 180. Coba 90/70. Tidak normal kan? Ini karena sekali tuh. Relax juga begini. Susah kok begini. Kenapa kalian tidak dengar gitu? Tapi di dada dia lancar. Mungkin ini dia punya stetoskopnya kurang peka kali.